Salam, perkenalkan, nama saya Tris Kurniawati Laya dengan NIM 214150008, Prodi Pendidikan Fisika dari FKIP UKI. Kali ini saya akan membahas tentang diferensial dan integral. Yang pertama itu adalah diferensial. Kira-kira diferensial itu apa sih? Nah, diferensial itu sering kita menyebutnya dengan turunan. Artinya itu adalah suatu fungsi lain dari suatu fungsi sebelumnya. Misalnya fungsi f menjadi v aksen yang memiliki nilai tak beraturan. Turunan atau diferensial ini dipakai sebagai suatu alat untuk menyelesaikan berbagai masalah dalam geometri dan mekanika. Nah, terus jadi pertanyaan itu, persamaan dari diferensial itu apaan sih? Nah, untuk mengetahuinya, itu adalah suatu persamaan yang melibatkan satu atau lebih turunan fungsi yang belum diketahui, dan atau persamaan itu mungkin juga melibatkan fungsi itu sendiri atau konstanta. Rumus diferensial yang pertama, jika Y sama dengan C kali N, itu dengan C dan N itu adalah konstanta real, maka dy per dx sama dengan Cn kali N kurang 1. Contohnya, Y sama dengan 2 kali 4, maka dy per dx sama dengan 4 kali 2 kali 4 kurang 1 sama dengan 8 kali 3. Nah, yang kedua, rumus yang kedua, jika Y sama dengan fx tambah gx, maka turunannya itu sama dengan turunan dari masing-masing fungsi f aksen x tambah g aksen x. Nah, kita langsung masuk ke contohnya biar lebih paham. Contohnya yaitu Y sama dengan x3 tambah 2 kali 2, maka Y aksen sama dengan 3x2 tambah 4x. Y sama dengan 2 kali 5 tambah 6, maka Y aksen sama dengan 10 kali 4 tambah 0 sama dengan 10 kali 4. Di rumus yang berikutnya, jika Y sama dengan C, itu sama dengan C itu adalah konstanta, maka dy per dx itu sama dengan 0. Karena C tadi adalah konstantanya, maka sama dengan 0. Contohnya, jika Y sama dengan 6, maka turunannya yaitu sama dengan 0. Yang keempat, turunan perkalian fungsi jika Y fx kali gx, maka Y aksen sama dengan f aksen x kali gx tambah g aksen x kali fx. Contoh, Y sama dengan x2 kali x2 tambah 2, maka fx sama dengan x2. f aksen x sama dengan 2x. Gx sama dengan x2 tambah 2. G aksen x sama dengan 2x. Jadi kemudian itu kita memasukkannya ke dalam rumus Y aksen sama dengan f aksen x kali gx tambah g aksen x kali fx. Jadi kita masukkan data-data yang sudah kita dapat tadi, itu Y aksen tambah 2x kali x2 tambah 2 tambah 2x kali x2. Y aksen sama dengan 4 kali 3 tambah 4x. Nah, jawaban ini juga kita dapat memperolehnya dengan cara mengalihkan terlebih dahulu, lalu menggunakan dengan rumus yang kedua, dengan rumus yang sebelumnya ya. Kemudian rumus yang kelima, fx maka dy per dx sama dengan fx kali f aksen x. Nah, contohnya itu Y sama dengan E2x tambah 1.
X sama dengan 2X tambah 1. F aksen X tambah 2, maka F aksen itu sama dengan E2X tambah 1. 2 sama dengan 2E2X tambah 1 gitu. Yang berikutnya kita masuk ke integral. Apa itu integral? Integral adalah sebuah konsep penjumlahan secara berkesinambungan dalam matematika. Integral inversnya diferensiasi itu adalah operasi utama dalam kalkulus. Integral ini dikembangkan menyusul dikembangkannya masalah dalam diferensiasi, yaitu matematikawan harus berpikir bagaimana cara menyelesaikan masalah yang berkebalikan dengan solusi diferensiasi. Nah, lambang integral itu seperti yang terlihat di gambar, itu disebut integral gitu. Kita dapat melihat grafik tersebut. Di situ adalah integral tertentu suatu fungsi dapat digambarkan sebagai area yang dibatasi oleh kurva fungsinya itu sendiri. Bila diberikan suatu fungsi f dari variabel real x dengan interval AB dari sebuah garis lurus, integral tertentu integral fx dx itu didefinisikan sebagai area yang dibatasi oleh kurva f, sumbu x, sumbu y, serta garis vertikal x sama dengan A dan x sama dengan B, dengan area yang berada di atas sumbu x bernilai positif dan area di bawah sumbu x itu bernilai sebaliknya atau negatif. Nah, integral ini juga dapat merujuk pada antiturunan, di mana sebuah fungsi f yang turunannya adalah fungsi f pada kasus ini adalah disebut sebagai integral tak tentu, dan notasinya itu dapat ditulis seperti yang di bawah. Itu ada integral fx dx sama dengan fx tambah c. Prinsip-prinsip dan teknik integrasi dikembangkan terpisah oleh Isaac Newton dan Gottfried Leibniz pada akhir abad ke-17 melalui teorema fundamental kalkulus yang mereka kembangkan masing-masing. Nah, integral ini terhubung dengan diferensial. Jika f adalah fungsi kontinu yang terdefinisi pada sebuah interval tertutup AB, jika antiturun f dari f diketahui, integral tertentu dari f pada interval tersebut itu dapat kita didefinisikan sebagai integral fx sama dengan fb kurang fa. Integral dan diferensial menjadi peranan penting dalam kalkulus dengan berbagai macam aplikasi pada sains dan teknik. Baik, sekian dari presentasi saya dari integral dan diferensial. Terima kasih. Salam.